Guenther Steiner, mantan bos Haas di Formula 1, yang kini akan menjabat sebagai CEO Tech3, memberikan pernyataan menenangkan bagi penggemar MotoGP. Menyusul akuisisi besar-besaran MotoGP oleh Liberty Media senilai 4,2 miliar euro, kekhawatiran merebak bahwa ajang balap motor kelas Premier ini akan meniru gaya Formula 1. Namun Steiner tegas menyangkal hal tersebut. Saat ditemui di Paddock Grand Prix Catalunya, Steiner menyampaikan bahwa MotoGP memiliki karakter unik dan tidak perlu mencontoh kesuksesan F1. Saya tidak pikir mereka akan copy Formula 1. Dorna masih menjalankan ini, dan mereka tahu apa yang penting untuk MotoGP, katanya. Ia menegaskan bahwa MotoGP sudah cukup kaya dengan bahan-bahan sendiri untuk terus menulis ceritanya tanpa bergantung pada format F1. Selain itu, Steiner justru mendapat sambutan hangat dari komunitas MotoGP, sesuatu yang ia akui terasa berbeda dibanding pengalamannya di dunia F1 yang penuh politik. Kejutan terbesar adalah bahwa kami diterima di sini. Di Formula 1 ada banyak politik. Di sini, tekanan tetap ada, tapi lebih menitik beratkan pada aspek olahraga, katanya. Jack Miller resmi bertahan di tim Pramac Yamaha untuk MotoGP 2026. Ia akan memiliki rekan setim baru yang sangat spesial, yaitu juara dunia Superbike Toprak Razgatlioglu. Miller sendiri mengaku senang sekaligus kagum dengan kehadiran Toprak. Dalam acara Gear Up MotoGP, Miller bercanda bahwa ia merasa kalah karena Toprak lebih jago melakukan aksi stopi, trik mengangkat roda belakang saat pengereman. Ini pertama kalinya saya punya rekan setim yang bisa stopi lebih baik dari saya, jadi rasanya agak minder, ucap Miller sambil tertawa. Meski begitu, Miller yakin Toprak akan membawa energi positif ke dalam tim. Ia juga memuji Toprak sebagai sosok yang ramah dan tulus, yang selalu menyapa hangat setiap kali berada di paddock MotoGP. Dengan kombinasi pengalaman Miller dan bakat besar Toprak, Pramac Yamaha diprediksi akan jadi salah satu tim yang paling menarik untuk disaksikan musim depan. Dilansir GP1, Alberto Giribola, dikenal di paddock sebagai Pigiamino, telah memberitahu KTM bahwa ia ingin mengundurkan diri dari posisinya sebagai kru chief Enea Bastianini. Keputusannya muncul dari ketidaknyamanan yang mendalam dengan tim asal Mattighofen, mulai dari perbedaan pendekatan teknis hingga persoalan kontrak. Hubungan personal dan profesional antara Pigiamino dan Bastianini dulunya dikenal sangat kuat. Ia sempat menjadi alasan utama Bastianini menerima tantangan bergabung ke KTM untuk musim 2025. Giribola juga merupakan pilar saat Bastianini memulai karir MotoGP-nya dan berkembang bersama di Gresini Racing pada musim 2022, yang membuka jalan bagi kesuksesan Bastianini sebagai pembalap resmi Ducati untuk musim 2023 sampai 2024. Meskipun performa KTM RC16-nya meningkat secara signifikan di tangan Bastianini, dengan hasil kompetitif baru-baru ini, ketegangan internal tetap terjadi. Hubungan antara Giribola dan Bastianini disebut tidak lagi seperti dulu. Sepanjang 17 tahun berkarir di MotoGP, Giribola pernah bekerja bersama Andrea Dovizioso selama 7 musim dan 3 musim bersama Bastianini, 2 musim pertama saat di Avintia dan musim berikutnya di Gresini. Menariknya, keputusan untuk pindah ke KTM dilakukan tanpa sepengetahuan Bastianini, mencerminkan dinamika rumit di balik layar. Dari sisi kontrak, tidak ada klausul gardening period yang melarang Giribola bekerja untuk tim lain. Ia bahkan siap membayar penalti jika perlu, atau berharap ada pihak lain yang bersedia membayarnya, sehingga memungkinkan dirinya untuk pindah ke Yamaha atau Aprilia. Setelah keinginan Giribola untuk hengkang dari KTM, kini namanya langsung dikaitkan dengan Pramac Yamaha. Menurut laporan dari Sky Sport, ia disebut-sebut akan menjadi kru chief Toprak Razgatlioglu mulai musim 2026. Rumor ini cukup mengejutkan, karena sebelumnya banyak yang mengira Toprak akan membawa mekanik lamanya dari World Superbike, yaitu Phil Maron. Bagi KTM, kehilangan sosok berpengalaman seperti Giribola jelas jadi pukulan, terutama saat mereka mulai menunjukkan peningkatan performa. Sementara bagi Yamaha dan Toprak,
kehadiran Pigia Mino bisa jadi tambahan kekuatan untuk proyek besar mereka di MotoGP. Yamaha akhirnya resmi memperlihatkan motor prototipe baru dengan mesin V4 di sirkuit Misano. Motor ini akan diuji langsung di lintasan akhir pekan ini oleh test rider Augusto Fernandez. Sejak MotoGP masuk era mesin 4 tak, tahun 2002, Yamaha selalu memakai mesin inline 4. Dengan motor itu, mereka berhasil meraih banyak gelar juara bersama Rossi, Lorenzo, dan Quartararo. Tapi dalam beberapa musim terakhir, performa Yamaha menurun dan kemenangan terakhir mereka terjadi pada 2022 di Sachsenring. Karena itu, Yamaha mencoba arah baru dengan mesin V4. Keuntungan dari mesin ini antara lain, motor bisa dibuat lebih sempit dan ringan, sehingga lebih aerodinamis. Distribusi berat bisa lebih seimbang, terutama di bagian belakang, dan lebih fleksibel untuk pengembangan di masa depan. Motor V4 ini sudah diuji oleh beberapa pembalap, termasuk Quartararo dan Rins, sebelum akhirnya dibawa ke Misano. Meski begitu, Yamaha belum 100% memastikan apakah motor ini akan dipakai penuh musim depan. Namun, Quartararo mengaku mereka kini lebih fokus ke proyek V4 dibanding motor lama. Augusto Fernandez yang kontraknya diperpanjang jadi test rider Yamaha hingga 2027 akan turun menguji motor ini merasa bangga, tapi juga sadar ada tekanan besar untuk membuktikan kemampuan Yamaha kembali bersaing di depan. Menariknya, uji coba ini dilakukan di tengah persiapan perubahan regulasi besar MotoGP pada 2027 nanti, di mana mesin akan diperkecil menjadi 850 cc dan ban berganti ke Pirelli. Karena itu, Yamaha butuh langkah besar agar siap menghadapi era baru. Setelah 7 musim berjalan, kejuaraan dunia Moto2 akan dihentikan sementara setelah musim 2025 berakhir. Keputusan ini diambil oleh FIM bersama Dorna Sports dengan pertimbangan sejumlah faktor, terutama terkait kurangnya daya tarik di kalangan penggemar serta perkembangan industri sepeda motor listrik yang belum secepat harapan. Menurut pernyataan resmi, Moto2 belum berhasil mencapai target yang ditetapkan mengenai relevansi dan popularitas selama kompetisi berjalan sejak 2019. Meskipun ada usaha dan inovasi, basis penggemar kategori ini masih belum kuat, sementara pasar motor listrik secara global belum berkembang ke tingkat yang optimal. Meskipun hiatus, FIM dan Dorna Sports menyatakan bahwa mereka akan tetap memantau perkembangan teknologi motor listrik dan inovasi berkelanjutan lainnya. Jika di masa depan, relevansi Moto2 atau teknologi serupa meningkat, maka kategori ini dipertimbangkan untuk diaktifkan kembali.